Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Putra. Saya ditugaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yeti Agustini, SEME, dalam mata kuliah Ekonomi Makro Regional. Untuk itu langsung saja saya akan memaparkan dari pembelajaran ini, yaitu bab 1 tentang liputan analisis dan data makroekonomi. Di sini dijelaskan, yaitu A. Sejarah perkembangan analisis makroekonomi mazhab klasik. Pelopor Adam Smith dalam bukunya Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation 1776 berpandangan fenomena ekonomi sebagai fenomena alam yang selalu bersifat eksak dengan ketentuan hukum alam. Itu adalah pandangan dari pelopor, yaitu Adam Smith. Asumsinya, perfect competition artinya perilaku ekonomi sama dengan keteraturan alam seiring dengan adanya pengaturan yang tidak kentara atau invisible hand. Dasar filsafat, laissez-faire artinya setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun. Perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Tidak ada pengangguran atau full employment. Kemudian hukum Say, Jean-Baptiste Say, supply creates its own demand. Penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya. Kemudian pada tahun 1930 sampai 1932, ini terjadi pada kurun waktu 2 tahun, terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, 1/4 dari tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur, dan pendapatan nasionalnya, ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara, mengalami kemerosotan yang sangat-sangat tajam. Kemudian ekonomi yang serius itu merebak ke seluruh dunia, ke negara-negara industri lain maupun negara-negara miskin. Itu tadi dari negara Amerika Serikat sendiri, yang kita ketahui memang dari awalnya itu negara kaya, dia bisa jatuh dalam kemerosotan hingga merebak ke seluruh negara-negara sampai ke negara miskin. Kemunduran ekonomi tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkemuka pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan teori-teori baru maupun kritik terhadap kegagalan mazhab klasik yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern yang dikemukakan dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, dan diterbitkan pada tahun 1936. Secara garis besarnya, pandangan dalam buku Keynes tersebut dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu 1. Kritik terhadap pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dan menerangkan pula faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, selanjutnya, Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah
untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kemudian yang B, dari mikro ke makroekonomi. Analisis dalam mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikroekonomi menganalisis kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan, dan suatu pasar. Sedangkan analisis dalam makroekonomi lebih global atau lebih menyeluruh. Sifatnya makroekonomi menganalisis tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Kemudian perbedaan corak analisis mikro dan ekonomi itu ada makroekonomi, ada mikroekonomi. Saya akan memaparkan dulu yaitu makroekonomi. Yaitu makroekonomi, corak analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Kemudian terdapat beberapa lembaga yang terlibat yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, pihak yang melakukan ekspor dan impor. Dan kemudian mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Kemudian mikroekonomi, corak analisis adalah bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kemudian lembaga yang terlibat meliputi rumah tangga, atau pemilik faktor produksi dengan perusahaan, pemilik teknologi dan peralatan. Kemudian menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk tujuan tercapai efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimal. Itu tadi penjelasan dari B yang sudah saya bacakan dari mikro ke makroekonomi. Kemudian yang C yaitu isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Dalam teori mikroekonomi bertitik tolak dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki, maksud saya sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas, sehingga membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan dua aspek, yaitu kegiatan memproduksi dan menggunakan barang dan jasa. Masalah memilih tersebut dianalisis dalam teori mikroekonomi dengan mengemukakan 3 pertanyaan, yaitu apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? Yang kedua, bagaimanakah cara memproduksi berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen? Dan yang ketiga, untuk siapakah barang dan jasa perlu diproduksikan? Yang kedua, masalah utama dalam perekonomian. Secara makroekonomi, masalah dalam perekonomian yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia dapat dikelompokkan dalam 4 masalah utama, yaitu 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran dan inflasi. Yang keempat, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya analisis dari pembahasan yang telah saya paparkan dari yang A tadi, sejarah perkembangan analisis makroekonomi, kemudian juga yang B dari mikro ke makroekonomi, hingga C dan D isu-isu utama dalam analisis makroekonomi, masalah utama dalam perekonomian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf misal dalam kata-kata penjelasan ini ada salah kata maupun kekurangan, mohonlah dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yeti Agustini, SEME. Dan daripada itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.